semuanya, apa kabar? Selamat datang di Lokal Keren Jatim Podcast. Bangga buatan Indonesia. Lokal Keren Jatim Road to Brilliantpreneur 2021 dengan hashtag UMKM Jatim Bangkit. Bersama saya Mas Ayu Maya akan menemani kalian semuanya ngobrol seru seputaran apa aja yang ada di Jawa Timur. Nah, di episode 3 ini kita akan membahas tentang pesona Jawa Timur yang tak pernah luntur. Sebelum aku memperkenalkan ke kalian semua nih, siapa sih bintang tamu kita di episode kali ini? Aku mau kasih tahu dulu buat kalian semua kalau kami bertiga yang ada di studio ini sudah dites sebelum akhirnya kami bisa live bareng seperti ini. Nah, sebelum kita memperkenalkan juga nih siapa aja sih bintang tamu yang akan berbicara di sini, aku mau kasih tahu dulu nih buat kalian semuanya. Sebagai rangkaian kegiatan Road to Brilliantpreneur 2021 yang digagas sama BRI, Lokal Keren Jatim ini menghadirkan dan juga mempromosikan berbagai UMKM di Jawa Timur dalam rangkaian program Bangga Buatan Indonesia Lokal Keren Jatim. Nah, ngene rek, iki lebih dari 200 UMKM. Wah kayo, ini terpilih dari beberapa bidang industri, contoh kayak fashion, F&B, craft and home decor, aksesori, bahkan untuk dunia kecantikan ada di sini. Nah, sebagai bagian dari rangkaian program ini, kita akan mempromosikan keunggulan-keunggulan Jawa Timur. Dan melalui podcast ini ada 2 narasumber, ada 2 bintang tamu yang sudah melalang buana di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah travel dan juga food blogger, adalah Mas Maynard. Jadi mas-mas semua ya. Mas Maynard ini dari Roda dan Roti. Lucu banget sih namanya, Mas. Dan juga selaku travel dan juga food blogger. Aku mau kasih tahu dulu nih buat kalian semuanya kalau Mas Maynard ini adalah fotografer yang punya hobi jalan-jalan dan juga wisata kuliner. Nah, awalnya nih Roda dan Roti hanya sekedar catatan perjalanan ke berbagai tempat wisata. Nah, kehadiran Mas Maynard sendiri sebagai arek Jawa Timur memberikan warna tersendiri dan juga buat belajar nih lewat pengalamannya. Kira-kira kalau teman-teman pengen jadi blogger, apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya. Karena berawal dari jalan-jalan sampai akhirnya Mas Maynard ini punya tour and travel, bener ya Mas ya? Oke, dan juga menjadi YouTuber. Dan selain itu nanti kita juga akan mendengarkan pengalaman dan juga rekomendasi apa aja sih di Jawa Timur yang keren-keren gitu ya. Nah, yang kedua ada Mas Aswin Rianto. Halo. Mas Aswin ini adalah sales manager Horeca Wings Food. Beliau ini cukup sibuk. Nah, kenapa bisa dibilang sibuk? Karena yang dikelola banyak nih. Ada hotel, restoran, kafe, dan yang pastinya tahu banget seluk-beluk kuliner dan juga lokasi wisata Jawa Timur yang ramai dikunjungi dan juga dicari wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Nah, terima kasih ya buat para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah diundang, Mas Ayu. Oke, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya Reo. Tapi yang jelas simpen dulu keinginan kalian untuk liburan karena selesai pandemi kalian udah bisa loncat dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, sekarang ini waktu yang paling tepat untuk kalian mengumpulkan destinasi mana yang bisa kalian kunjungi nantinya, makanan apa yang bisa kalian icip-icip gitu ya. Nah, berbicara soal menjelajahi pesona Jawa Timur, baik itu wisata maupun juga kuliner, sekarang tuh lagi tren banget gitu loh, jalan-jalan dengan budget terjangkau dan juga hunting kuliner unik, bener ya Mas Maynard ya? Ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, tapi sebelum mendatangi atau mencoba kulinernya, kita juga wajib tahu nih, cari dulu informasi secara detail supaya kita juga nggak salah arah gitu ya. Nah, sebentar lagi kita akan langsung ngobrol dengan para narasumber. Oke, pertanyaan pertama ini kayaknya langsung aja ke Mas Maynard ya, karena jiwa-jiwa untuk liburannya udah di ujung tanduk Mas Maynard. Aduh, nah sebelum kita ngobrol panjang tentang perjalanan Mas Maynard traveling, rata-rata traveling naik mobil atau ambil ini Mas angkutan umum kayak misalnya naik bus, naik kereta gitu? Saya karena biasanya kan saya wisata keluarga. Oke. Jadi saya kebanyakan itu bawa mobil sendiri. Wah, berarti senang nyemil dong. Pasti ya itu. Oke. Persiapannya selalu bawa cemilan karena Oke. saya juga kan bareng anak. Gitu. Anak berapa Mas? Anak saya 1. Oke. Gitu. Jadi kalau anak itu kan sepanjang perjalanan kebanyakan selalu nyemil supaya paling enggak
dia nggak ngeributin yang lain-lainnya gitu. Mas, kasih tahu arek-arek cemilan apa yang bisa menenangkan anak di mobil apalagi perjalanan panjang. Kalau perjalanan panjang saya biasanya bawa yang mengenyangkan. Oke. Gitu. Jadi Batu bata. Kenyang langsung. Apa Mas yang mengenyangkan, Mas? jadi biasanya itu kita bawa mie instan. Wah, iya Kalau bener. mie instan itu kan kenyang, perut ayam, anaknya sudah bisa tidur, bisa Iya, makan, iya, jadi iya. nggak repot lagi. Oke, Gitu. oke. Kalau Mas Maynard sendiri suka ngopi nggak, Mas? Nah itu biasanya saya juga bawa ini termos kecil. Wow, bikin mie juga ya kan? Bikin mie, Oke. Kemudian kita juga pakai ini biasanya kopi supaya sepanjang perjalanan itu kan kita bisa fresh terus ya. Jadi saya biasanya pakai kopi yang instan juga. Saya bawa gelas kecil gitu. Tinggal kita isi sepanjang perjalanan kita bisa minum terus dan ini fokus gitu. Enjoy gitu ya Iya. selama perjalanan. Nah, ini tepat sekali karena di podcast ketiga kita aku memperkenalkan Mas Maynard dengan Mas Aswin. Mas Aswin ini juragan snack. Wah. Jadi nanti Mas Maynard bisa nodong Mas Aswin. Ayo bro, kasih bro gitu. Mantap. Iya. Nah, dari Mas Aswin sendiri pihak dari Wings Food terlalu banyak nih produk-produk Wings Food ya. Mulai dari shampoo ada, sabun ada, bahkan mulai kopi pun juga punya. Snack ada, mie pun juga punya gitu kan. Tunggu, Mas Maynard sukanya favoritnya mie apa? Kalau saya mie sedap yang cup. Anda sudah kembali pada jalan yang benar. Karena mie sedap ini selain produk ini brandnya sudah sangat menasional, ternyata juga sudah mendunia ya Mas Aswin ya. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Mas Aswin, kira-kira produk apa dari Wings Food yang bisa menemani kita pada saat perjalanan panjang? Contoh kayak Mas Maynard nih, sukanya family trip, bawa anak, terus habis itu cemilan juga nggak mungkin satu variannya kan, harus bermacam-macam supaya dari berangkat sampai pulang anak ini betah dan tidak bosan. Bener banget. Tapi pertama-tama nanti saya diajak traveling juga. Oh iya benar. Bekalnya. Jangan lupa bekalnya. Nanti bagian saya bekalnya. Sip. Iya. Pameran yang gini. Nah, untuk traveling sendiri banyak produk dari kami dari Wings itu yang sebenarnya cocok. Jadi Oke. misalnya salah satunya seperti mie sedap cup, terus juga ada mie sedap. Ini ya kita punya nih ya. Juga kalau misalnya untuk minuman ada Floridina, Javana itu biasanya untuk yang anak-anak muda. Tapi kalau misalnya untuk biasanya kayak misalnya saya yang sudah juga mungkin kategorinya nggak muda ya, itu lebih suka kopi. Oke. Nah, biasanya saya pakai kopi top untuk menemani perjalanan itu. Bro aku suka tuh top cappuccino. Ya itu enak, Enak pol. mantap itu Iya. rasanya. Kalau kamu lebih suka black coffee atau yang kayak aku gitu ada susunya? Kayak yang top cappuccino. Oke, Mas Maynard Iya, suka yang sama. mana? Sama Iya. ya, light banget gitu loh ya. Oke, terus Terus juga kalau misalnya kita sekarang bicara tentang traveling dan di masa pandemik, berarti kan kita harus tetap jaga diri. Itu pun di Wings mengeluarkan produk Wings Protector yaitu untuk masker. Kemudian seperti yang juga kita pakai nih ya. kemudian juga ada hand sanitizer. Jangan lupa kita punya Nuvo hand sanitizer yang sekarang juga hadir dalam bentuk spray. Oh, yang sebelumnya kan gel tuh, ya kan? Betul. Oh, sekarang spray. Sekarang spray. Jadi kalau misalnya spray mungkin sebagian orang lebih suka tampilannya spray ya. Kita sekarang juga menyediakan untuk yang spray. Kayak gitu. Wow. Enak memang jadi kalau tinggal pes gitu. Iya. Ada bunyinya pas-pas gitu. Tinggal semprot gitu. Apalagi Mas Maynard kan naik mobil kan suka ngasih uang parkir atau apa semprot gitu kan ya Mas ya. Banget berarti. Oh wow, jadi sangat difikirkan sekali produk-produk yang bisa menemani kita bukan hanya dalam keseharian ya Mas. Karena kalau kita ngomongin cemilan, kopi, mie itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari ya konsumsi, apalagi untuk kita traveling gitu ya. Wow, menarik sekali. Oke, nah di pertanyaan berikutnya aku pengen nanya lagi nih sama Mas Maynard. Kalau ngomongin Jawa Timur terlalu banyak destinasinya, betul ya Mas ya? Mas Maynard udah kemana aja sih? Kasih tahu dong buat teman-teman semuanya, buat kita semua yang saat ini mendengarkan episode 3. Saya sebetulnya udah dari ujung sampai ujung ya. Lengkap ya. Cuman kadang beberapa tempat destinasi yang orang itu kadang ndak awam ya. Jadi orang taunya destinasi wisata misalkan di Jawa Timur. Oke. Itu mungkin taunya cuma Bromo Ya. gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin
cuman apa gitu ya. Padahal sebetulnya seperti ujung Jawa Timur yang di paling barat, seperti anggap aja sekarang Pacitan. Baik. Ya, Pacitan itu kan masih Jawa Timur, tapi sudah paling ujung. Itu sebetulnya lokasinya bagus banget dan banyak banget destinasi wisata yang orang mungkin belum tahu. Oke. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan di Pacitan orang mungkin taunya cuma Pantai Kelayar. Betul. Ya, padahal selain Pantai Kelayar itu ada puluhan juga banyak gitu. Jadi kalau saya bilang nggak kalah seperti luar negeri ya. Oke. Seperti Gua Gong. Oke. Gua Gong itu kita masuk ke dalam gua, ke dalam perut bumi kalau saya bilang sih ya. Jadi masuk ke sana, kemudian di dalamnya gua itu ada sorotan lampu warna-warni gitu ya. Itu Mas. Jadi nggak, Oh. kalau saya bilang dia nggak kalah seperti misalkan kalau kita ke Vietnam atau ke Cina gitu ya. Padahal kalau seperti Vietnam itu di Halong Bay itu juga ada gua seperti itu. Terus di Cina juga banyak. Oke. Nah, di Indonesia jangan kalah, kita juga ada Gua Gong Oke. gitu. Terus kemudian selain itu juga ada Gua Tabuhan. Oke. Itu masih di area yang sama ya? Sama di Oke, Pacitan. oke. Juga ada ini Sungai Maron. Nah, kalau kita masuk ke Sungai Maron, kita menyusuri sungai gitu ya. Itu suasananya bisa dibilang seperti Sungai Amazon ya. Wow. Mungkin nggak ada buayanya di sana. Jangan-jangan ada piranha juga. Gitu. Jadi kita jangan kalah sama luar negeri. Di Indonesia tuh lengkap semua. Oke. Jadi mau seperti negara apapun kita punya ininya. Oke. Ini. Selain Pacitan Mas, ada nggak tempat lain gitu yang wah iki arek-arek iki kudu budal rono kabeh iki? Sekarang kalau misalkan kita ke Banyuwangi, ya kalau kita ujung sana sekarang ke ujung sini. Oke. Ya. Nah, itu kita punya baluran, Oke. ya kan? Jadi baluran itu seperti padang savana, ya kan? Jadi kita seperti ke Afrika, gitu kan? Jadi kalau tadi itu kita ke Cina sama ke Amerika, sekarang kalau kita ke Banyuwangi, kita ke Afrika. Oke. Gitu. Terus kemudian selain baluran, kita juga ada ini Dejawatan. Jadi Dejawatan itu hutan, ya. Hutan itu semacam dia bisa rimbun, ya. Terus modelnya seperti kalau kita masuk ke film Lord of the Rings mungkin ya. Mosok Mas? Gitu. Jadi Oh iya? ya, Wow. Oke. jadi bisa dicoba di situ. Jadi sebetulnya wisata Jawa Timur itu banyak banget. Oke. Gitu, yang mungkin kadang orang nggak tahu ya. Gitu. Sing gini Mas, sing jadi favoritnya Mas Maynard yang mana? Saya rata semua sih ya, tergantung. Nggak boleh kayak ada satu yang ini favoritku dan kalian semua harus ke sana gitu. Kalau saya bilang nanti mungkin Pacitan ya. Pacitan ya Mas ya? Gitu. Karena Pacitan itu lengkap dia di sana kan. Gitu. Jadi, wisata sungai ada, wisata lautnya mungkin yang Kelayar itu ya. Gitu. Terus kemudian kita ke wisata gua itu juga ada. Oh gitu. Ya. Oke. Bagus banget. Mas Aswin, nek kita berbicara soal makanan lagi Mas, ada nggak ini produk Wings di berbagai sudut wisata di Jawa Timur? Iya, benar. Nah, jadi di company kita itu punya spirit. Spiritnya berbunyi seperti ini. Segala hal yang terbaik dalam hidup Ya. itu harusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Oke. Nah, dari spirit ini itu diwujudkan di kegiatan sehari-hari kita dan cara kita berbisnis. Makanya di setiap sudut wisata-wisata di Jawa Timur itu pasti akan ada produk kita. Malang, Bromo. Benar, karena secara distribusi dan secara spirit company, produk kita itu adalah produk yang baik dan kita ingin bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, makanya mungkin Termasuk juga harga yang murah, terjangkau, ya kan? terjangkau, betul. Nah, makanya mungkin bisa di cross check sama Mas Maynard nih. Udah ke Pacitan nih. Ada nggak produk-produk Nah, kita? ayo di Mas situ? Maynard, coba ceritakan Mas Langsung Maynard. kita- Jadi seperti tadi saya baru keingetan juga tadi Floridina ya ada ya produknya ya. Ya. Oke. Itu kan di mana-mana udah ada ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin di PKL di warung-warung pun udah
Ya, pada sudah jual. sampai ke sana juga. Nah, Oke. dan Floridina tuh saya baru inget itu kalau memang anak saya juga termasuk penyuka itu ya, gitu karena ada bulirnya kan ya, asli Betul. kan, jadi betul. jadi apa namanya di dalamnya botol itu kan ada buliran Ada asli. sensasinya pas Iya, minum jadi kan. jadi kerasanya itu yang betul-betul jeruk asli gitu. Ya, ya, Jadi itu ya, juga ya. salah satu favorit kalau misalkan kita makan di warung atau apa daripada minum-minum yang nggak jelas, Ya. ya kita ambil yang Floridina itu. Ini berarti Mas Menard approve ya bahwa Sudah Wings Food ada ada di di mana-mana ya kan? Betul. Oke. Nah Mas, tapi kalau kita berbicara soal makanan lokal nih, kuliner, kalau dari Mas Menard sendiri ada nggak sih rekomendasi untuk arek-arek Jatim atau mungkin arek-arek yang di luar Jatim? Oh pokoknya nek nang Jawa Timur kudu mangan iki gitu. Apa kira-kira kuliner yang ini Jatim banget, Jatim Soro iki gitu? Ya, jadi kalau Jawa Timur mungkin kalau mau ke Surabaya, ya dah. Jadi ke Surabaya itu sudah paling enak kuliner, wisata kuliner gitu. Ya, Oke. jadi mau Lontong balap. nah, lontong balap, rujak cingur, tahu tek, Iya. ya kan? Termasuk pinggiran jalan ku enak-enak kabeh. Nah, makanya gitu. Jadi kalau teman-teman saya ke Surabaya, ya itu saya paling seneng karena saya ajak kulineran di Surabaya semua gitu. Mas, sego cumi yang paling enak nanti, Mas? Cumi itu kan cumi itu Hima itu kan ya. Itu punyanya Madura. Oh, tapi kayak Surabaya pun juga banyak yang jual gitu ya. Ada, iya. Oke. Gitu. Jadi terus sego Madura. Nah, sego Madura. Itu enak itu. Iya, setuju. Gitu. Jadi terus ada lagi Lontong Kupang. Doyan nggak, Mas? Lontong Kupang itu kalau kita ke Kenjeran itu berderet ya, jentrean istilahnya ya. Iya. Gitu. Jadi tinggal pilih aja mau Yang di mana PKL yang suka gitu ya. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau Mas Aswin sendiri makanan asli orang mana? Asli orang Malang. Asli orang Malang. Oke, kalau Bakso. bakso bakar. Oke, kalau makanan favorit apa Mas Aswin? Di Surabaya saya doyan nasi cumi. Nasi cumi. Nasi Malang, cumi. Malang rekomendasi po. Bakso, tetap. Bakso, oke. Jadi kalau Malang kan udaranya memang relatif lebih dingin. Bakso Dempo. Bakso. Oke. Tapi ada nggak sih produk dari Wings Food yang ini kan makanannya udah bisa langsung dinikmati ya? Kayak misalnya Floridina tinggal minum, Potabi tinggal makan, mie sedap tinggal makan gitu kan? Ada nggak sih produk yang bisa diolah jadi makanan gitu? Jadi kayak kuliner Nusantara nih judulnya. Ada nggak sih, Mas Aswin? Ada ya? Jadi Wow, memang- keren sekali. Jadi kalau kita bicara tentang mie sedap atau mie sedap cup, itu Oke. banyak kreasi masakan yang dikombinasikan dengan produk-produk kita. Jadi di kantor kami itu ada kafe sedap. Di situ itu berkreasi dengan bahan dasar dari mie kita. Jadi misalnya contoh ya, ada tahu berontak, tahu kan ya? Mungkin orang Jawa Timur tahu, pasti tahu berontak. Itu Tahu nggak isi. sopan banget itu. Jadi anak tidak boleh memberontak orang tua ya. Iya, tahu isi benar. Tahu isi. Nah, isinya itu kita pakai mie kita. Oke. Jadi cemilan tapi juga mengenyangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh cepat-cepat tapi juga butuh kenyang, biasanya pakai itu juga bisa. Jadi tahu isi tapi isinya mie. Nah, Oke. terus juga ada lagi Aku biasanya Potabi aku jadiin kerupuk loh. Enak soalnya. pakai lauk nggak? Enggak, udah mandi aja. Iya. Makan mie ayam, kasih Potabi, beh, enak. Benar-benar. Terus ada lagi yang favorit saya itu katsumi. Oke. Jadi itu sebenarnya adalah chicken katsu, ayam file ya digoreng, tapi dalamnya itu juga mie. Oh. Jadi dikombinasikan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong kreasi masakan yang bisa dikombinasikan dengan produk kita itu banyak sekali. Oke. Tapi yang paling umum biasanya orang-orang itu ya mereka masak mie sedap, kemudian dikasih topping. Jadi dikasih misalnya Potabi di atasnya, tetap Potabi juara satu. kasih topping. Jadi kreasi-kreasinya sebenarnya banyak banget.
Tapi Mas Maynard kasih tahu ya sama kita semua, kira-kira untuk kita nih, mungkin kita kayak udah lama nggak liburan kan, udah lama tidak menginjakan kaki keluar rumah. Kadang mungkin kita udah ya nggak usah kita ngomongin liburan jauh-jauh, mau pergi aja udah bingung apa aja yang mau dibawa ya, apalagi liburan. Ya walaupun sekarang ini kita nggak bisa liburan ya, kita masih bisanya berandai-andai gitu ya. Nah Mas Maynard, apa sih do's and done yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan during perjalanan, apalagi perjalanan yang kita pilih itu perjalanan panjang, nyetir kek atau mungkin backpackeran misalnya. Nah Mas Maynard mungkin ada tips buat arek-arek Jatim. Ya, jadi kalau misalkan saya pergi berkeluarga, usahakan istri tetap bangun. Jadi jangan tidur semua. Kesiksa ya jadi istri ya. Jadi, itu salah satu syarat supaya nyetir kita juga ini ya semangat, konsentrasi tetap. Oke. Nah, jadi kita kalau misalkan nyetir, kalau ada lawan bicara, ya kan, jadi kan kita bisa tetap konsentrasi. Oke. Jadi jangan sampai nanti semua tidur, terus kemudian kita sendiri. Nah itu yang kadang bikin orang kan Kecelakaan. Iya gitu. Oke. Nah, saya biasanya sih juga kalau pergi saya enggak pernah pergi malam kebanyakan. Jadi selalu perginya pagi hari atau subuh. Jadi sampai ke tempat siang. Oke, sebelumnya tidur cukup, subuh jalan gitu ya Mas ya. Iya, karena menghindari supaya saya betul-betul konsentrasi. Gitu. Jadi supaya enggak malam capek jalan begitu. Oke, ngecek mobil dulu hari sebelumnya gitu-gitu ya Mas Maynard. Gitu. Jadi ban, kemudian aki, semua kita harus prepare siap. Oke. Besoknya kita betul-betul fit untuk jalan. Oke. Nah, kalau supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam berpiknik, karena kan ada nih orang yang waduh harusnya kemarin kesini, waduh ini kok terlalu larang ya, kemahalan gitu kan. Nah, ini sebenarnya langkah apa ya Mas yang harus kita ambil nih sebelum kita on the way, sebelum kita sudah masuk dalam esensi piknik itu sendiri? Ya, jadi bagi sebagian orang kadang kegagalan itu juga merupakan satu bumbu untuk traveling ya, iya gitu. Jadi jangan takut untuk gagal. Oke. Di setiap kegagalan itu kita pasti punya cerita lain. Oke, gini Mas, berarti Mas Maynard lebih seneng liburan itu tidak usah di planning, go show, wes pokoknya sak tekoe, atau justru bikin rundown dari awal, hari pertama ke sini, hari kedua harus dimakan ini, hari ketiga di sini nginepnya harus begini. Itu lebih enaknya menurut Mas Maynard ditata atau wes ngeflow aja lah gitu. Kalau saya pribadi saya tetap menata. Oke. Ya, cuma nanti gak saklek. Ya, cuma nanti di tengah-tengah kalau misalkan ternyata kok ini ada yang baru ya, kita belum coba ya makanan, misalkan makanan di suatu daerah. Ya ada baru gitu, terus kemudian atau kok nemu wisata baru ya gitu ya, kita bisa ke sana gitu. Jadi tidak harus ya itu saklek gitu ya. Jadi tetap ngikutin alur, tapi awalnya saya tetap bikin rundown. Jadi, hari pertama kita bermalam di mana, kemudian tujuannya kemana, terus kemudian kita geser lagi gitu. Berarti kalau liburan anak ini harus memenuhi keinginan bapak, ibu, anak ya. Kayak wisata ini, wah ini bapak banget nih, ini mama, ini anak-anak, misalnya kayak ke kolam renang, air terjun, waterboom misalnya kayak gitu-gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu, Mas Maynard? Selama ini yang saya alami sih bisa sih. Jadi kalau wisata keluarga kebanyakan anak saya nggak terlalu ini ya, nggak rewel ya, jiwanya jadi, udah jiwa traveler. Cuman kan seperti kalau misalkan yang ekstrim ya, seperti ke Ijen gitu ya. Nah itu kan naiknya tinggi banget. Betul. Ya. Anak saya di sana kan ada ini jasa panggul atau jasa gendong. Nah, saya bawain anak saya jasa gendong, saya jalan kaki. Wah, itu juga bisa melestarikan atau memberikan pekerjaan ya Mas. Betul. Untuk orang-orang lokal ya. Iya bagus juga tuh. Karena kan seperti di Ijen itu mereka manggul itu berapa puluh kilo, dapatnya cuma sekian. Nah sedangkan kalau mereka manggul orang ya kan lebih ringan,
dan pendapatannya mereka lebih banyak. Oke. Wah, bagus juga itu, kita membantu sisi kemanusiaan lah ya Mas ya, memberikan lapangan pekerjaan lah buat teman-teman yang ada di sana. Nah, sekarang aku mau nanya sama Mas Aswin nih. Wings Food ini kan sudah dari aku belum lahir kayaknya ya udah ada sampai sekarang, bahkan sudah go internasional. Tapi aku juga pengen tahu nih Mas Aswin, ada apa aja sih, kalau kontribusi untuk negara pasti ada ya kan. Tapi ada kontribusi apa aja sih yang sudah diberikan oleh Wings Food untuk Jawa Timur? Oke. Jadi kontribusi kita itu di Jawa Timur ini pada awal tahun kemarin sekitar bulan April Mei kita itu meluncurkan program. Oke. Jadi kalau misalnya saya kan sales manager untuk yang HoReCa. Ya. Bayangannya jangan hotel, restoran, kafe terus, tapi The Pot atau tempat-tempat makan di tempat-tempat wisata yang bentuknya bukan sampai ke kafe yang seperti di Surabaya. Oh, yang ada kebernya Wings Bener. Food itu ya. Oh, oke. Itu Ya. Kita juga berpartner dengan mereka. Mereka adalah mitra-mitra kita melalui program Mitra Wakul. Jadi kita nama programnya pun kita bawa Jawa Timuran. Oke. Wakul itu kan bahasa Indonesia Tempat dari nasi. benar, Ya. bahasa Indonesia dari bakul yang berartikan tempat nasi dari anyaman bambu. Ya. Sebenarnya itu historinya sudah sangat melekat lah dengan budaya Indonesia dan simbol kesejahteraan. Ya. Nah, program-program Wakul ini itu adalah program edukasi yang berkepanjangan. Karena apa? Kalau misalnya kita ke tempat wisata, terus kita ingin kuliner di sana, tapi kita melihat, wah ini kok kurang higienis. Oke. Nah itu kan dari sisi traveler mungkin juga akan sedikit kecewa kayak gitu. Ya. Nah makanya program kemitraan kami itu adalah fungsinya untuk mendorong agar pelaku-pelaku bisnis UMKM yang kuliner ini mereka lebih mengetahui secara pengetahuan tentang higienis, tentang cara bagaimana settingnya supaya tampilannya menarik dan Jadi diminati. nggak ambil pegang lauk, taruh pegang duit ya kan, muter gitu aja ya. Benar. Oke. Jadi kurang lebih programnya seperti itu. Oke, jadi lebih higienis, packaging yang cantik itu juga menarik pelanggan, model yang bagus itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Jadi ini membantu perkembangan dan juga kemajuan pariwisata di Jawa Timur. Jadi arek-arek Surabaya, arek-arek Jawa Timur, misalnya kata dolen nandi-nandi, selain prokes, itu tadi seperti yang dibilang sama Menard, dukunglah orang-orang lokal yang berjualan, yang punya jasa apa ya, bolehlah ya untuk di-hire untuk membantu kita pada saat kita liburannya sambil bagi-bagi rezeki gitu ya Mas Menard ya. Nah oke, itu tadi obrolan seru kita di Lokal Keren Jatim Podcast. Ternyata wisata Jawa Timur itu wake dan juga keren-keren. Dan bukan cuma tempatnya, tapi kulinernya juga enak-enak gitu ya. Dan banyak juga lo pilihan snack buat nemenin kalian dari Wings Food. Ini kalau beberapa aja sih yang kita display, karena kalau enggak ini bisa kayak panjang banget, banyak banget yang sudah dikeluarkan Wings Food. Jadi Wings Food ini melahirkan produk-produk sesuai dengan apa yang diminati oleh pasar gitu ya Mas Aswin ya. Oh kok kayaknya anak zaman sekarang itu pandemi lebih suka di rumah, keluarin makanan-makanan baru yang kira-kira bisa menemani mereka di rumah gitu ya. Dan pergerakannya sangat cepat sekali. Jadi kita juga cukup bangga dengan adanya Wings Food milik Indonesia gitu ya. Nah Re, ya apa Re obrolan nih seru yo. Seru pokoknya nek ngobrol nang Lokal Keren Jatim Podcast. Nah ternyata Re, wisata Jawa Timur itu asik-asik dan juga keren-keren. Bukan cuma tempatnya, tapi kulinernya juga enak nemen dan kepol pilihan nih. Dan banyak juga loh pilihan snack buat nemenin kalian pada saat jalan-jalan dari Wings Food. Jadi Lokal Keren Jatim ini gak hanya membantu UMKM aja, tapi juga membantu banget buat kita semuanya untuk bisa mendapatkan rekomendasi tempat wisata maupun produk lokal berkualitas. Tapi engko Re, ojo saiki sik pandemi, ojo liburan sik yo. Sekali lagi terima kasih buat kedua narasumber kita, Mas Menard dari Roda dan Roti, makasih ya Mas. Mas Aswin Rianto dari Wings Food, terima kasih Mas yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan banyak informasi di Lokal Keren Jatim Podcast. Dan buat kalian semua, ojo lali Re,
Untuk bisa ikutan berbagai kegiatan seru Lokal Keren Jatim, kalian bisa mengunjungi website lokalkerenjatim.id. Ternyata di sana ada lelang produk UMKM yang bekerja sama dengan para desainer, virtual expo, dan masih banyak aktivitas lainnya. Jadi ojo mager ae rek ya. Nah, kalian juga bisa nih mengobati rasa kangen tentang Jawa Timur dengan check out berbagai produk UMKM khas Jawa Timur lainnya sing api-api, uake, enak-enak ya. Pokoknya tunjukno nek sampean niku bangga karo produk lokal Jawa Timur sing keren-keren dan api-api. Nah, opo maneh rek nek misale sampean kabeh blonjo pakai kartu BRI. Akeh pol diskone. Jadi aja lali yo. Cepetan gawe kartu BRI supaya kalian iso entuk diskon sing akeh. Oke? Dan buat kalian semua yang masih penasaran siapa ya narasumber berikutnya, ojo lali untuk nonton terus Lokal Keren Jatim Podcast hanya di YouTube channel Bank BRI dan juga Instagramnya @bankbri_id. Ya wes ya, cukup ya. Kita pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Lokal Keren Jatim, UMKM Jatim bangkit. Sampai ketemu lagi.